Selamat siang semuanya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Neng Ajija dengan NIM 24125102220 dan rekan saya. Nama saya Mutia Nabila dengan NIM 24125101162. Baik, sebelumnya kita akan mempresentasikan dengan topik Artificial Intelligence yaitu AI. Nah, pembahasan yang akan kita presentasikan yaitu pertama, definisi AI, kedua, sejarah AI, ketiga, domain atau kelompok AI, dan keempat, tools AI. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu artificial intelligence? Baik. Definisi AI menurut para ahli. Menurut John McCarthy, AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, khususnya program komputer cerdas, kombinasi antara sains dan engineering. Fokus pada perilaku cerdas, bukan proses biologis. Sedangkan menurut Elaine Rich dan Kevin Knight, AI adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang saat ini lebih baik dilakukan manusia. Misalnya pendekatan pragmatis, menilai AI berdasarkan kemampuan mendekati atau melampaui kinerja manusia. Sedangkan menurut Andreas Kaplan dan Michelle Hanlin, AI adalah kemampuan sistem untuk menginterpretasi data eksternal, belajar dari data, dan menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Nah, selanjutnya yaitu sejarah AI. Sejarah AI itu ada beberapa dari masa ke masa, yaitu fase perkembangan itu era fondasi konseptual. Itu rentang tahunnya itu ada sebelum tahun 1950. Karakteristik utamanya itu gagasan filosofis tentang pemikiran mekanistik, logika simbolik, dan otomaton. Pencapaian atau penandanya itu dengan pemikiran Descartes, Hobbes, Leibniz tentang logika dan mesin berpikir. Sedangkan era kelahiran AI itu terjadi antara tahun 1950 sampai 1970 dengan karakteristik utamanya itu tes Turing, logika formal, sistem awal AI, optimisme yang tinggi. Nah, pencapaian dan penandanya itu dengan adanya makalah Turing tahun 1950, konferensi Dartmouth tahun 1956, dan Logic Theories JPS dan ELIZA. Pada era AI Winter 1 itu terjadi pada tahun 1970 dan 1980. Karakteristik utamanya ini karena kekecewaan terhadap kemampuan AI, penurunan pendanaan dan minat. Nah, pencapaiannya dan penandanya itu karena sistem gagal menangani masalah nyata, minat ilmiah dan industri menurun. Nah, lanjut sejarahnya itu ada era expert system yang terjadi pada tahun 1980 dan 1990. Sistem pakar berbasis aturan Narrow AI, Knowledge Engineering. Nah, pencapaian atau penandanya itu dengan adanya Machine Action Rule-Based Expert System, penggunaan di bidang medis dan bisnis. Kalau era AI Winter kedua itu pada tahun akhir 1980-an. Keterbatasan sistem pakar konsultan, pembaruan pengetahuan. Nah, penandanya itu dengan adanya penurunan kembali minat dan dana riset AI. Nah, yang selanjutnya itu era machine learning. Itu terjadi pada tahun 1990 sampai 2010. Komputer belajar dari data. Pencapaian penandanya itu dari nasib Bayes, SVM, dan Decision. Nah, yang selanjutnya era deep learning dan big data. Itu pada tahun 2010 dan 2018. Dengan adanya neural network mendalam data besar dan lonjakan performa di berbagai aplikasi. Penandanya dan pencapaiannya itu dengan CNN dan ImageNet tahun 2012 sama AlphaGo tahun 2026, GAN oleh Goodfellow tahun 2004 dan NLP mobil otonom dan diagnosis medis. Nah, yang terakhir itu era AI generatif tahun 2018 sampai sekarang. Itu adanya LLM, Large Language Model, dan AI multimodel, kemampuan generatif teks, gambar, audio, juga kode. Nah, pencapaian dan penandanya itu ada di GPT
2, 3, 4, BRT, T5, Cloud, Gemini, LLMA, DALL, Midjourney, Stable, Diffusion, AI untuk desain kayak desain musik, film, dan pengembangan perangkat lunak lainnya. Baik, setelah kita mengetahui sejarah tentang AI, kita mau bahas lagi tentang domain of AI. Nah, domain of AI itu ada beberapa. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang kecerdasan buatan AI memiliki beberapa domain utama yang meniru berbagai aspek kecerdasan manusia, masing-masing dengan fokus dan fungsi yang berbeda. Beberapa contoh domain AI adalah machine learning, yaitu untuk membuat mesin dapat belajar dari data, meningkatkan kinerjanya tanpa pemrograman langsung. Ada yang kedua itu natural language processing, yang sering disebut NLP, itu adalah memungkinkan mesin memahami dan merespon bahasa manusia secara alami. Yang ketiga itu computer vision, yaitu memberikan kemampuan pada mesin untuk menganalisis dan menafsirkan gambar atau video. Yang keempat itu ada robotik, itu menggabungkan AI dengan perangkat fisik agar mesin dapat melakukan tugas secara mandiri. Yang terakhir itu neural network dan deep learning, yaitu meniru cara kerja otak manusia untuk mengenali pola pada data seperti teks, suara, dan gambar. Nah, selanjutnya ada domain of AI itu bagian utama dari machine learning. Nah, bagian utamanya itu ada 5. Pertama, data, model, loss function, optimizer, dan training proses. Jenis-jenis machine learning itu ada 3, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Contoh aplikasi atau website penerapan dari machine learning ada Netflix, e-commerce, Spotify, Grab, dan Gojek. Kekurangan dan kelebihannya itu, kekurangannya membutuhkan data dalam jumlah besar. Resiko bias data. Nah, sedangkan kelebihannya sendiri dapat diterapkan di berbagai bidang. Kedua, memberikan pengalamannya personal bagi user, contohnya rekomendasi konten atau produk. Bagian utama Natural Language Processing, yaitu NLP, bagian utamanya ada 5, yaitu Text Classification, Informasi Extraction, Machine Translation, Question Answer and Chatbot, dan Speed Processing. Jenis-jenis NLP itu ada 4, yaitu NLU, Natural Language Understanding, Natural Language Generation, Speed Recognition dan Processing, dan yang keempat Machine Translation. Nah, contoh aplikasi atau website penerapan dari NLP, chatbot AI, misalnya kayak ChatGPT, Siri, Alexa, dan sebagainya. Yang kedua, aplikasi penerjemah, misalnya Google Translate. Yang ketiga, speech and text recognition. Yang keempat, grammar check, misalnya Grammarly. Nah, kekurangan dan kelebihannya itu misalnya kalau kekurangannya itu sulit memahami konteks dan emosi. Yang kedua, keterbatasan bahasanya lokal. Yang ketiga, ketergantungan pada data besar. Kelebihannya ini efisien tinggi, membantu pengambilan keputusan dan meningkatkan interaksi manusia dan mesin. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh. Oke, next. Yang selanjutnya itu ada dari computer vision. Untuk bagian-bagian utamanya itu ada image acquisition, yang kedua image processing, feature extraction, object detection and recognition, dan image interpretation. Dan untuk jenis-jenisnya dari computer vision sendiri itu ada image classification, object detection, face recognition, image segmentation, motion analysis, dan 3D scene reconstruction. Eh, dan ini tuh sebenarnya untuk si computer vision itu lebih ke image atau objek visual seperti itu. Jadi untuk contoh-contoh aplikasi atau websitenya itu sendiri seperti Google atau Instagram, e-commerce, smart CCTV. Jadi kalau smart CCTV kan karena menggunakan face recognition ya. Jadi kalau misalnya ada
yang bergerak gitu dia akan apa namanya bergerak juga untuk si CCTV-nya itu. Jadi mengikuti objek bergerak. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya itu, untuk kekurangannya pastinya membutuhkan biaya yang tinggi, terus juga masalah privacy karena eh, nggak terbatas ya untuk privasinya, terus juga sulit digunakan dalam kondisi yang tidak ideal. Jadi misalnya kita nggak sebenarnya nggak butuh untuk si face recognition atau semacamnya, tapi dia mau nggak mau pakai kayak gitu. Dan untuk kelebihannya sendiri itu dia otomatisasinya tinggi, akurasinya tinggi karena memang mengikuti sesuatu hal yang bergerak atau misalnya memang recognition untuk wajah seseorang seperti itu. Lalu juga ada bermanfaat dalam berbagai bidang karena bisa diimplementasikan di berbagai bidang. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ada robotics. Untuk bagian utamanya itu ada sensor, actuator atau penggerak, controller atau pengendali, ada power supply, ada software atau AI system. Nah, untuk jenis-jenis robotics ini sebenarnya lebih ke robot pada umumnya ya. Jadi biasanya itu ada industrial robot, service robots, mobile robots, humanoid robots, autonomous robots, and collaborative robots. Seperti itu. Bisa next. Nah, untuk contoh aplikasi atau websitenya, ini lebih ke sebenarnya sih ini implementasinya itu lebih ke robot aslinya ya. Kayak misalnya kita pakai iRobot itu di robot vakum otomatis. Nah, jadi lebih ke teknologi yang ada di dalam robot itu. Contohnya seperti Tesla juga dia kan bisa auto drive gitu kan. Nah, itu dia juga menggunakan teknologi AI dan sistem robotik. Dan yang ketiga itu contohnya ada SoftBank itu robot untuk melayani pelanggan. Biasanya kita ketemu di airport seperti itu. Dan untuk kekurangan dan kelebihannya, kekurangannya itu pastinya membutuhkan biaya yang tinggi, ketergantungan teknologi karena kan dia tetap harus up to date ya untuk teknologi dan juga kurang fleksibel juga sebetulnya, mengurangi lapangan kerja manusia pastinya. Dan untuk kelebihannya efisiensi tinggi, akurasi tinggi, keamanan kerja dan produktivitasnya juga tinggi ya, karena kan memang sudah otomatis semuanya otomatis. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ada neural networks and deep learning. Untuk bagian utamanya itu ada input layer, hidden layers, output layer, weights and biases, activation function. Dan jenis-jenisnya itu ada feed-forward neural network, convolutional network, neural network, recurrent neural network, generative adversarial network, autoencoder, deep belief network. Oke, next. Nah, contoh aplikasi atau website itu ada ChatGPT, Google Photos, Deepfake Apps, DeepMind, AlphaGo. Dan untuk kekurangan dan kelebihannya itu, kekurangannya membutuhkan biaya yang tinggi, membutuhkan data yang besar juga, konsumsi energi tinggi, dan resiko overfitting. Dan untuk kelebihannya ini, dia itu lebih fleksibel dan akurasi tinggi, dan semakin banyak data yang kita input ya, itu hasilnya akan lebih baik karena dia jadinya database-nya ada banyak seperti itu. Next. Nah, ini ada beberapa tools AI. Yang pertama itu ada AI untuk teks, biasanya kita pakai ChatGPT, terus ada Jasper AI, ada Grammarly, terus ada Write Platform, terus untuk AI untuk gambar itu biasanya kita sekarang juga bisa gunakan di Canva, terus ada Midjourney juga, terus ada DALL-E juga. Dan untuk AI suara dan audio itu kita ada biasanya menggunakan tools Google AI Studio atau AI Audio Generator. Yang selanjutnya AI untuk bisnis dan produktivitas. Biasanya digunakan Notion AI, Copy AI, atau Google Gemini. Seperti itu. Kita next. Nah, ini salah satu contoh dari tools AI-nya yang mungkin sering digunakan ya, yang familiar digunakan itu adalah ChatGPT. Karena ChatGPT ini memang memiliki fungsi utama memungkinkan interaksi manusia dengan komputer menggunakan bahasa alami, itu yang menyediakan jawaban dan informasi secara cepat dan tepat juga.
serta berperan sebagai asisten virtual dan pendamping pembelajaran yang dapat memahami dan merespons berbagai topik secara interaktif. Karena semakin sering kita menggunakan ChatGPT, semakin tahu juga ChatGPT itu tentang kita gitu. Jadi eh, misalnya model jawaban seperti apa yang kita inginkan itu ChatGPT akan tahu ketika semakin lama kita menggunakan ChatGPT seperti itu. Nah, keunggulannya kemampuan memahami konteks percakapan, menjawab cepat dan fleksibel di berbagai topik. Sedangkan kekurangannya meliputi kemungkinan memberikan jawaban tidak akurat, keterbatasan dalam memahami emosi atau konteks sosial dan ketergantungan pada data pelatihan yang dimilikinya. Karena kan kalau misalnya AI itu memang tidak punya emotion ya, jadi memang dia based on data, cuma memang terkadang itu tidak akurat gitu. Kayak misalnya, contohnya kalau misalnya kita minta untuk carikan jurnal atau segala macam, belum tentu jurnal itu ada aslinya gitu. Jadi seperti eh, jurnal fake gitu. Yang penting dia mengeluarkan atau ada outputnya seperti itu. Nah, eh, biasanya itu untuk fungsi utamanya lebih ke memahami dan menghasilkan teks gitu ya. Nah, dan untuk bagian otaknya atau AI-nya itu pemahaman konteks bahasa gitu, seperti itu. Dan untuk metode AI-nya kurang lebih seperti gambar yang di sebelah kanan seperti itu. Oke, next. Nah, untuk conclusionnya sendiri, kesimpulannya adalah AI itu adalah teknologi yang meniru kemampuan manusia untuk belajar, memahami, dan mengambil keputusan. Sejak awal dikembangkan pada tahun 1950-an, AI terus berkembang melalui berbagai domain seperti machine learning, NLP, computer vision, robotics, and neural networks, dan eh, berbagai tools AI seperti ChatGPT, Google Translate, Gemini, lalu juga kalau misalnya di bagian hiburan ada Netflix atau e-commerce. Dan untuk si AI ini juga sangat memudahkan manusia dalam komunikasi, analisis data, dan juga otomatisasi tugas sehari-hari. Sehingga peran AI ini semakin penting dalam kehidupan modern, tapi tidak menutup kemungkinan eh, lama-kelamaan akan menghilangkan lapangan pekerjaan manusia seperti itu. Jadi diharapkan manusia dapat menggunakan AI itu sebagaimana mestinya seperti itu. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami berdua. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.